Bagus, Kak. Kakak sangat hebat. Aku kagum pada cinta kakak. Sekarang kau membuat kesalahan lainnya. Saat kau masuk ke dalam, kau bahkan tidak mengunci pintunya. Syukur Bulbul yang mendengarnya. Bagaimana kalau orang lain? Kakak, hari ini kakak membuktikan bahwa cinta kakak memiliki kekuatan yang sangat besar. Apa gunanya cinta seperti itu? Dia sudah menghancurkan semuanya. Sekarang ini mereka akan sadar bahwa kau masih mencintai Abi. Dia sudah menghancurkan semua kerja baiknya. Aku tidak tahu kapan dia akan sadar bahwa ini bukan waktunya untuk menggunakan emosinya. Semua akan baik-baik saja. Ini bagus sekali. Semua terjadi seperti yang kita pikirkan. Raja, apa kau tahu kenapa dia menari seperti orang gila? Ada apa ini? Aku bingung. Kalau memang kau tahu sesuatu, tolong beritahu aku. Hei Alia, katakan pada temanmu, kenapa kau menari berputar-putar seperti itu? Kalau tidak, aku rasa dia akan merasa bingung dengan kegembiraan apa yang kau rayakan saat ini. Oh, putri kecilku yang imut. Apa kau tidak paham juga? Dia tidak mengerti, Rats. Jangan khawatir, biar ku jelaskan. Dengar Tanu, apa kau tidak melihat bagaimana Pragya menolong Abi di depan semuanya? Itu membuktikan dia masih cinta pada Abi. Artinya Abi adalah kelemahan Pragya. Oleh karena itu, kita akan mengambil keuntungan dari kelemahannya. Rats, katakan pendapatmu. Alia, aku rasa itu bagus. Abi tidak tahu rencana kita. Ini akan lebih sulit membuat kita melakukan sesuai dengan kehendak kita. Rats, ku beritahu ya, ada hal yang harus kau pikirkan. Aku akan membuat rencana bagus di mana Abi tidak akan bisa menolaknya. Dan bahkan justru dia akan membantu kita. Bagus, kalau begitu aku akan pergi sekarang. Selamat malam, dan... Nyonya Pragya sudah menarik tuntutannya. Kami tidak bisa menahanmu dengan alasan. Apa yang dia inginkan? Kenapa dia membantuku? Apa dia menyelamatkan aku karena dia peduli padaku? Apa dia hanya memikirkan uang saja? Sekarang aku tahu kelemahanmu. Akulah kelemahanmu. Iya kan? Apa dia peduli padaku? Tidak. Dia bahkan tidak punya perasaan apapun padaku. Aku tidak ingin memikirkan itu lagi. Aku tidak ingin melakukan kesalahan. Aku harus cari tahu maksud sesungguhnya. Dia tidak peduli kalau Tanu di penjara. Tapi dia tidak mau sesuatu terjadi padaku. Apa tujuan dia sebenarnya? Aku akan mencari tahu apa yang dia pikirkan. Tapi, kenapa dia belum kembali juga? Setelah apa yang aku katakan padanya, apa dia merasa takut untuk menghadapiku? Nenek, aku tahu aku punya kesalahan. Tapi, belum waktunya untuk Abi mengetahui semua ini, Nek. Dia mengatakan pada semua kalau aku melaporkannya hanya demi uang saja, Nek. Kau pikir mereka itu bodoh? Kenapa mereka harus mengingkari kenyataan dan percaya dengan yang Abi katakan? Mereka tidak sebodoh itu. Yang harus kau lakukan adalah cobalah untuk membuat dirimu merasa lebih baik. Tidak, Nenek. Jangan khawatir. Aku akan lakukan sesuatu dan membuktikan padanya. Benar kan? Aku akan yakinkan semuanya bahwa aku membantu Abi karena aku peduli dengan uang dan semua akan baik-baik saja. Akan seperti sebelumnya, Nek. Nenek tenang saja. Tidak usah khawatir ya. Benarkah? Apa semuanya akan baik-baik saja, Nenek? Sekarang kau tidak ingin mendukungnya. Bagaimanapun, dia adalah kakakmu. Tidak, Nek. Aku tidak akan berusaha membelanya. Sebenarnya aku kesini ingin memberitahu kenapa Abi mengambil uang itu. Kau tahu alasannya? Iya, kenapa?
Aku tahu kenapa Abi terpaksa mengambil uang itu. Karena ada jadwal manggung di gedung Kumkum Bagya. Ada keluarga yang menyewa gedung kami, tapi kami harus membatalkannya karena pekerjanya tidak muncul juga. Mereka ingin uangnya dikembalikan, tapi kami tidak punya uang. Mereka bilang pada kami, kalau kami tidak mengembalikan uangnya, mereka akan melaporkan ibu. Dan tentu saja kami jadi khawatir. Kak Pragya, aku mencoba menghubungimu tapi tidak bisa. Aku juga berusaha menelpon Purap, tapi dia sedang ada konferensi. Aku tidak punya pilihan lain. Itu sebabnya aku langsung saja menelpon Abi. Dan Abi membawa uang itu. Aku sangat mengerti. Abi tidak akan mengambil uang untuk alasan yang salah. Apa kau dengar itu? Abi disalahkan untuk membantu keluargamu dan tidak peduli apa yang kau lakukan. Dia tidak akan pernah berhenti membantu keluargamu karena dia itu cucuku. Sekarang kau sudah mengerti? Bulbul, masalah ini sudah selesai sekarang. Tapi kita harus menyelesaikan masalah yang lain. Aku punya tugas khusus untukmu. Seperti saat kau membuatnya jadi model, kau sekarang harus membuatnya sedikit lebih kuat. Sampai dia tidak memakai perasaan dan membuat keputusan yang salah. Maksudnya, aku harus mengambil kursus lagi? Aku tidak akan menjelaskan tentang diriku lagi. Jika kau masih membuat kesalahan, maka aku akan melupakan tata kramaku. Dan jika aku melupakan tata kramaku, kau tidak akan bisa hidup dengan tenang. Ingat itu. Kak, itu yang ingin ku sampaikan padamu. Apa kakak tidak mengerti apa yang kukatakan? Dengar ya, orang membuat kesepakatan dengan yang bukan saudaramu, tapi musuhmu. Apa kau mengerti? Kau tidak boleh bicara seperti ini. Kau tidak boleh lemah lembut. Aku sudah bilang tidak bisa melakukannya. Itu bukan pilihan. Kau harus melakukannya. Aku sudah mencobanya, tapi aku tidak bisa. Ya sudah, sekarang berhenti menangis. Aku akan pikirkan lagi. Lihat aku. Kak, anggaplah ini Abi. Maksudku Abhishek Prem Mehra. Dan aku Tanu atau perempuan lainnya. Ya terserah. Sekarang lihat bagaimana aku bicara. Perhatikan baik-baik. Kau pembohong, kau penipu, kau pengkhianat. Memangnya bagaimana menurutmu? Apa kau pikir kau bisa melakukan semuanya hanya karena kau penyanyi rock? Kau bisa bernyanyi dengan baik, tapi hatimu sama sekali tidak baik. Itu sebabnya kau bermain mata dengan gadis sembarangan. Ketika orang sadar seperti apa kau ini, oh, mereka pasti akan membencimu. Hei, kenapa kau melotot padaku? Kalau kau tetap memandangku seperti itu, aku akan membuatmu memohon di jalan. Itu akan pantas untukmu. Apa kau tahu apa yang akan kulakukan dengan gitarmu? Aku akan menghancurkan gitarmu sampai jutaan keping. Daripada seorang bintang, kau lebih mirip pengemis. Apa lihat-lihat? Ayo cepat pergi dari sini. Jangan pernah coba-coba untuk bicara lagi denganku. Kalau aku melihatmu lagi, kau tidak akan tahu apa yang akan kulakukan. Aku akan memukul wajahmu dengan sangat keras agar kau tidak kembali lagi. Mengerti? Ayo sana pergi. Maaf ya, bagaimana bisa kau bicara dengan suamiku seperti itu? Hanya karena dia tidak bicara apapun padamu. Bukan berarti kau bisa bicara kasar padanya. Dia diam karena dia punya sopan santun. Dia menghargai wanita, kau harus tahu itu. Kau tidak punya sopan santun. Aku akan mengajarimu caranya. Dan ketika aku mengajarimu, aku yakin kau tidak akan melupakan satupun. Kenapa kau memandangku? Ayo minta maaf. Cepat minta maaf. Ayo minta maaf padanya, sekarang juga. Bagus kan, Nek? Benar-benar sempurna. Sekarang aku yakin kau sudah siap tempur. Dan aku juga yakin kau akan menang. Kau harus mengendalikannya terus. Dia melupakan semua yang sudah kau ajarkan padanya. Kau harus melakukan satu hal. Kau harus mengajarinya lagi. Dan saat ini kau harus terus menempahnya. Supaya dia tidak melakukan kesalahan dan menggunakan perasaan. Nenek tidak perlu khawatir. Aku akan mengajarinya. Nenek tinggal periksa saja. Aku tidak mau. Aku tidak ingin melakukan itu.
Aku pulang dulu. Kalau tidak, aku akan lihat wajah kusut ibu. Hati-hati ya. Iya, sampai jumpa, Nek. Sarla, bagaimana pengeluarannya? Kau tahu sendiri kan, aku khawatir tentang uang. Aku mencoba menghentikan Bulbul, tapi dia tidak mau mendengarkan aku. Dan dia menelpon Abi. Setelah yang Pragya lakukan, dia masih mau membantu kita. Dia masih baik dengan keluarga kita. Aku tahu kalau dia itu orang yang baik dan tidak pernah memikirkan keuntungan ataupun kerugian. Dia selalu membantu orang yang membutuhkan. Padahal dia dalam masalah yang besar. Saat dia mendengar kau dalam masalah, dia langsung datang membantumu. Dia menganggap kita adalah keluarganya sendiri. Pragya itu putriku sendiri. Tidak mau tahu tentang masalah kita. Bulbul sudah menelpon Pragya, tapi handphonenya tidak pernah aktif. Dia tidak mau mengangkatnya. Bulbul kemana? Bulbul? Oh, ya ampun, Purap menelponku tadi. Katanya dia bilang mau mengantarnya di dekat jalan. Tunggu, biar aku telepon dulu. Kalau kau ingin bicara dengannya, kau tidak perlu menelponnya. Oh, Bulbul. Kau dari Ibu, mana saja? Aku habis minum kopi dengan Purap. Soalnya kami sudah lama tidak bersama. Makanya tadi aku dan Purap minum kopi bersama, Bu. Ya sudah. Sekarang kau pasti bohong pada ibu. Ibu, aku tidak bohong. Masa aku berbohong pada ibu? Benarkah? Tadi Purap menelpon ibu berkali-kali dan mengatakan kalau dia akan mengantarmu sampai di dekat jalan utama. Ibu, dengar. Ibu kan sudah tahu semuanya tentang aku. Jadi inilah aku, anak ibu. Ibu, tolong janji ya, jangan bilang-bilang sama Purap. Nanti kalau tidak, Purap marah. Tapi kau dari mana? Aku ketemu kakak. Aku ke sana untuk berterima kasih karena Abi sudah membantu kita dan aku ingin mengucapkan terima kasih. Jadi aku pergi ke rumah Abi. Aku sudah bicara pada Purap bahwa aku ingin bertemu kakak. Aku bilang padanya kalau aku ingin ketemu Abi. Tapi Purap tidak mau mengantarkanku ke sana. Makanya aku pergi sendiri. Jadi pergi ke sananya setelah Purap mengantarku ke sini. Aku pergi sendiri. Maafkan aku ya, Bu. Aku tidak akan bohong lagi. Yang kau lakukan ini benar, Nak. Apa kau bertemu dengan Pragya? Ya, aku melihatnya, Bu. Tapi dia mengacukanku. Dia bahkan tidak mau melihatku. Ya, tidak apa-apa. Aku hanya bicara dengan Abi saja, lalu aku pergi. Kenapa Ibu khawatir begitu? Tidak, ibu tidak khawatir. Terus kenapa Ibu tersenyum? Maafkan aku, Bu. Mau kan? Maafkan aku, Ibu. Aku tidak akan bohong lagi. File itu di mana ya? Seingatku aku menyimpannya di sini. Sebelah kanan. Ayo senyum. 3, 4, 5. Pencuri. Siapa pencuri? Tentu saja kau. Aku sudah menangkap basah dan sudah aku rekam. Lalu aku akan membuat pengaduan bahwa kau sudah mencuri uang dari kamarku. Lalu aku tunjukkan video ini pada mereka dan mereka akan mengurungmu. Dan cerita belum berakhir sampai di situ. Ketika kau di penjara, tidak ada orang yang akan menyelamatkanmu. Kau tahu kenapa? Itu karena tidak ada satupun orang yang peduli padamu. Kau mengerti? Kalau kau sudah selesai bercanda, katakan di mana Kau berkasku. pikir bercanda ya? Mungkin itu akan menjadi bercanda kalau aku upload di internet dan akan tersebar. Apa kau tahu apa yang terpenting? Ini akan menjadi berita. Perampokan di rumah bintang rock. Jutaan orang akan melihatnya dan mereka akan menyukainya. Video ini akan menjadi heboh di internet dan ini akan memecahkan rekor pembaca nantinya. Kau tidak bisa melakukan hal itu. Aku bisa. Dengar, jangan lakukan itu. Jangan. Tentu saja akan kulakukan. Setidaknya tanya ahli kamera jika seorang kameramen, aku akan membuatnya lebih baik lagi supaya bisa mendapatkannya. Jadi ini akan terkenal dan aku akan mendapatkan banyak uang, iya kan? Jadi apa itu yang kau pikirkan? Tentu saja. Bukankah sudah aku bilang kalau aku fokus dalam hal yang bisa membuatku mendapatkan banyak uang, maka aku akan mendapatkannya. Ngomong-ngomong, kau memberikan aku ide yang cemerlang. Kau bisa mengupload video aku sementara aku
bisa mengupload videomu dan videomu akan populer. Aku akan tulis apa ya? Aku tulis penyanyi rock si perampok. Iya, video itu akan mendapat likes lebih banyak daripada milikku. Kau bisa menyimpan likes-nya sementara aku menyimpan uangnya. Aku akan Dengarkan aku pergi. dulu. Lelucon apa itu? Kau tahu? Aku sudah berpikir untuk menghapus video itu. Kenapa? Kau butuh bukti kan untuk melawanku? Aku tidak akan mengajukan kasus itu. Aku ingin mengirimmu ke penjara karena kau menyakiti keluargaku. Apa yang kau lakukan itu tidak benar. Kaulah yang telah mencuri Dengarkan uangku. aku ya. Bagaimana denganmu? Bukankah kau mencuri uang? Kau mencuri uang kan? Aku tidak mencuri uang. Aku hanya mengambil uang yang tadinya milikku. Makanya aku tidak permisi. Bagaimanapun juga, aku terpaksa, tapi kau tidak akan mengerti. Yang kau tahu hanyalah mengambil dari seorang yang tidak berdaya. Aku tidak peduli semua itu. Karena aku memang tidak peduli. Kalau kau tidak peduli, kenapa kau menyelamatkan aku? Saat polisi akan menangkapku. Bukankah kau sudah bilang pada semuanya di lantai bawah bahwa aku menyelamatkanmu karena aku memikirkan uang? Kau adalah aset untukku. Bagaimana bisa aku menjebloskanmu ke dalam penjara? Jadi aku satu-satunya yang membuat uang untukmu. Jadi mulai sekarang, aku tidak akan melakukannya lagi. Itu keputusan yang aku buat. Jadi sekarang hentikan memikirkan itu. Sekarang tidurlah karena besok pagi kau akan buat hentakan lagu untuk lagu barumu. Itu akan lebih bagus. Dan aku tidak mau kalau kau sampai bangun terlambat dan tidak membuat lagu. Oh iya, katakan di mana berkasku. Di sana. Di Terima kasih. Jangan bicara lagi. Karena aku tidak ingin menghancurkan moodku dengan berdebat. Aku harus mengubah laguku hari ini. Untuk itu, pikiranku harus tenang. Aku tidak bisa istirahat, jadi aku berlatih dan aku butuh musik. Tapi kalau kau punya masalah, letakkan kapas di telingamu dan tidurlah. Biarkan saja aku berlatih, sayang. Hah?